Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang diskon pajak bruto, neto, dan tara. Ini adalah pertemuan kelima di semester 2 untuk kelas 7. Masih bagian dari aritmatika sosial. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang untung dan rugi, maka hari ini kita akan belajar tentang diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Nah, diskon ini contohnya, kita kadang menjumpainya di supermarket. Kemudian ini adalah pajak, ada macam-macamnya ya, ada pajak penghasilan, PPh, ada pajak pertambahan nilai. Kemudian ada lagi pajak bumi dan bangunan, ada pajak restoran, pajak hiburan, ada pajak kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Kemudian bruto, neto, dan tara berkaitan dengan kemasan suatu benda, dengan berat benda. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang diskon atau rabat. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Diskon biasanya dituliskan dalam bentuk persen. Nah, ini contohnya dinyatakan dalam 70%, 50%. Ini ada 50%, 20%, artinya setelah dipotong 50% maka akan dipotong lagi 20% dari harga setelah dipotong 50%. Nah, diskon cara menghitungnya adalah persentase diskon dikalikan harga awal, harga sebelum diskon. Harga akhir atau harga yang dibayar itu sama dengan harga awal dikurangi diskon. Jadi diskon sifatnya mengurangi harga. Nah, ketika mencari harga awal dengan diketahui harga akhir, bisa menggunakan rumus harga awal sama dengan 100 per 100 dikurangi persentase diskon dikalikan harga akhir. Nah, untuk contoh soal yang melibatkan diskon, Ani membeli sepatu di toko swalayan dengan harga Rp250.000. Jika toko tersebut memberi diskon 20%, berapa Ani harus membayar? Nah, untuk mencari berapa yang Ani bayar, maka tidak boleh uang langsung dikurangi diskon, ini tidak boleh. Karena uangnya dalam rupiah, diskonnya dalam persen, berbeda bentuk. Yang pertama dilakukan adalah dicari dulu besar diskon 20% itu senilai dengan berapa rupiah. Maka untuk mencari besarnya diskon, yaitu tadi persentase diskon dikalikan harga awal. Persentase diskonnya adalah 20%, berarti 20 per 100 dikalikan 250.000. Kita sederhanakan berarti 1/5 ya, 1/5 dari 25 itu 5, masih ada 0,4 berarti Rp50.000. Nah, berapa yang harus dibayar Ani? Yang dibayar Ani berarti 250.000 harga awal dikurangi potongannya. Potongan diskon atau potongan harganya adalah 50.000. Berarti yang dibayar Ani adalah 250.000 dikurangi 50.000, yaitu Rp200.000. Jadi Ani harus membayar sepatu tersebut seharga Rp200.000. Nah, ini yang perlu diingat anak-anak ketika menjawab pertanyaan. Jangan lupa memberikan kesimpulannya. Kita menjawab pertanyaan itu yang namanya menyimpulkan. Pertanyaannya berapa Ani harus membayar, maka jawabannya juga harus mengarah pada kalimat ini. Ani harus membayar sepatu tersebut seharga Rp200.000. Harus diberi mata uang atau satuan dari angka yang dituliskan. Berikutnya belajar tentang pajak. Pajak adalah pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Contoh, ibu menginap di hotel berbintang 5. Ibu memesan makanan dengan harga Rp300.000 dan dikenai PPN 15%. Berapa ibu harus membayar makanan tersebut? Nah, untuk menjawabnya, PPN 15% kita hitung dulu, berarti 15 per 100 dikalikan 300.000. Yaitu nolnya kita coret 2 ya, berarti 15 dikalikan 3.000 yaitu 45.000. Ini adalah pajaknya.
Nah, PPN itu sifatnya menambah harga. Berarti harga akhir yang dibayar ibu adalah 300.000 ditambah 45.000, yaitu 345.000. Jadi ibu harus membayar 345.000 rupiah. Nah, apakah semua pajak itu menambah? Tidak. Kalau di sini PPN itu memang menambah harga barang, tapi ketika kalian mendengar tentang hadiah, kemudian dikenai pajak, maka hadiahnya dipotong pajak. Artinya pajaknya ditanggung pemenang. Pemenang harus membayar sejumlah uang untuk hadiah tersebut. Dia mengeluarkan uang, atau sama artinya hadiahnya dipotong sejumlah besaran pajaknya. Kemudian kalau pajak penghasilan itu juga sifatnya memotong penghasilan seseorang. Nah, berikutnya adalah tentang bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara biasanya kalian temui pada kemasan jajan, kemasan suatu barang. Di situ entah net, entah neto, atau mungkin bruto biasanya ada. Nah, apakah bruto itu? Bruto adalah berat kotor atau berat suatu barang beserta kemasannya, artinya beserta wadahnya. Neto adalah berat bersih, berat suatu barang yang tidak termasuk kemasannya, isinya saja, itu neto. Tara adalah berat kemasan atau bungkus, selisih antara bruto dan neto. Nah, perhatikan gambar ini ya. Gambar pizza dengan kotaknya, kalau ditimbang semua dengan kotaknya, itu namanya bruto. Berat pizzanya saja itu namanya neto. Berat kotaknya saja namanya tara. Berarti mencari tara itu sama artinya bruto dikurangi neto. Bruto ini berarti jumlah dari neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sebagai contoh, sekarung beras bertuliskan bruto 50 kg dan tara sama dengan 2%. Berapa kilogram beras yang ada di dalamnya? Nah, tara tidak selalu ditulis dalam kilogram atau gram, bisa kalanya ditulis dalam persen. Ketika tara dinyatakan dalam persen, maka harus dicari dulu berapa kilogram atau berapa gramnya. Nah, caranya adalah persentase tara dikalikan dengan bruto. Tara 2%, maka artinya taranya 2/100 dikalikan brutonya 50. 2/100 dikali 50. 2 kali 50 yaitu 100 dibagi 100, hasilnya adalah 1. Artinya taranya 1 kg. Karungnya saja 1 kg. Maka jika yang dicari adalah berasnya, beras itu berarti neto. Maka kita cari neto. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. 50 dikurangi 1 yaitu 49. Jadi berat berasnya saja adalah 49 kg. Contoh berikutnya adalah tentang bruto tara neto, tetapi di sini berkaitan dengan jual beli ya. Seorang pedagang apel membeli 3 kotak apel dengan harga Rp840.000. Setiap kotak apel tertulis bruto 40 kg, tara sama dengan 5 kg. Kemudian apel dijual dengan harga 8.500 per kilogram. Tentukan untung atau ruginya. Tahu apel ya? Kotaknya biasanya terbuat dari kayu, maka dia cukup berat. Di sini taranya adalah 5 kg. Nah, karena yang dijual itu apelnya, berarti kita perlu mencari neto. Di sini tara sudah dalam kilogram, maka tinggal kita kurangkan. Neto 1 kotak itu sama dengan bruto dikurangi tara, berarti 40 dikurangi 5, yaitu 35 kg. Harga belinya adalah 840.000. Harga jualnya 3 kotak dikalikan banyaknya apel 35 kilo dikalikan harga jual 1 kg 8.500, yaitu 892.000. Nah, kita amati harga belinya 840.000, harga jualnya 892.000. Karena harga jual lebih dari harga beli, maka pedagang mengalami keuntungan. Jadi besarnya untung sama dengan 892.000
dikurangi 840.000 yaitu 52.000. Terus dilanjutkan kesimpulan. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang adalah Rp52.000. Nah, demikian anak-anak tentang pembelajaran hari ini tentang diskon, yaitu potongan harga, kemudian pajak, kemudian bruto, tara, dan neto. Bruto itu berat kotor, berat kemasan atau wadah dengan isinya, neto berat isi, tara adalah berat wadahnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.